Halo teman-teman semua, senang banget kita bisa bertemu lagi di video kali ini. Mungkin saya bakal perkenalan lagi ya, karena mungkin dari teman-teman kita yang ada di sini mungkin belum tahu tentang saya gitu kan. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zagirianto, mahasiswa program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan saat ini saya sedang menempuh perkuliahan di semester 3, teman-teman. Hari ini, di video kali ini, saya bakal ngajak kalian ngebahas sesuatu nih. Saya mau ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kita pegang setiap hari, tapi jarang kita pikirin secara lebih mendalam gitu, yaitu uang. Bahan obrolan ini saya dapat atau saya ambil dari sebuah buku yang menurut saya itu keren banget dan sangat insightful gitu kan. Judulnya itu adalah Hard Money Revolution, Bitcoin versus emas untuk menguasai ekonomi global. Dan buku ini tuh ditulis oleh dosen hebat kita, dosen saya, Pak Ade Andri Hendriadi SSI Mkom. Jadi di buku ini tuh ngebahas tentang bagaimana sih emas dan Bitcoin itu dipandang dalam berbagai bentuk hard money di era modern gitu loh. Mungkin teman-teman di sini baru denger nih istilah kata hard money. Tapi jangan khawatir teman-teman. Karena di sini kita akan ngebahas pelan-pelan nih, santai sambil diskusi aja. Jadi buat kalian yang penasaran, kenapa orang itu sering ribut gitu soal emas dan Bitcoin. Terus kenapa ada yang bilang Bitcoin itu bisa jadi emas digital dan bagaimana dua aset ini bisa memengaruhi ekonomi global. Jadi langsung aja kita bahas teman-teman. Oke teman-teman. Pertama mungkin kita akan pahami dulu konsepnya, konsep hard money itu sendiri. Jadi hard money itu apa sih? Ya, singkatnya, hard money itu adalah bentuk uang yang punya nilai intrinsik, sulit dipalsukan, dan yang paling penting itu tahan terhadap inflasi, teman-teman. Kalau kita bandingin dengan uang fiat atau uang kertas yang kita pakai sehari-hari nih, misalnya kalau di Indonesia rupiah, kalau di eh, Amerika mungkin dolar gitu kan, itu disebutnya uang fiat, teman-teman. Nah, uang fiat ini atau uang kertas yang kita pakai sehari-hari ini itu nilainya tuh berdasarkan kepercayaan, teman-teman. Kita percaya sama pemerintah atau bank sentral yang menerbitkannya kan. Tapi masalahnya ya, teman-teman, uang fiat ini tuh gampang dicetak gitu. Bisa dicetak tanpa batas gitu, bisa dicetak kapanpun yang orang-orang pemerintahan atau bank ini mau gitu loh. Jadi ketika pemerintah tuh lagi butuh dana yang besar, mereka tinggal cetak uang, teman-teman. Gampang banget kan kedengarannya, tapi itulah teman-teman masalah utama dari uang fiat, yaitu inflasi, teman-teman. Jadi semakin banyak uang yang pemerintah atau bank ini cetak, semakin kecil, semakin turun juga nilai uangnya, teman-teman. Jadi itu inflasi ya, teman-teman. Beda nih sama hard money. Hard money itu terbatas, langka, dan nggak bisa asal dibuat, teman-teman. Contohnya yang paling gampang tuh emas. Emas tuh butuh tenaga, biaya, teknologi, dan waktu gitu. Waktu yang cukup banyak buat menambang emas. Nah, sama halnya nih dengan Bitcoin. Buat Bitcoin juga butuh proses mining dengan daya komputasi yang besar, teman-teman. Jadi, nggak bisa didapatkan segampang itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, hard money itu menawarkan sesuatu yang nggak bisa diberikan oleh uang fiat, yaitu kestabilan nilai jangka panjangnya, teman-teman. Coba nih, saya mau tanya ke kalian, pernah nggak sih kalian tuh ngerasain gitu, kalau misalkan uang di dompet kita atau di tabungan kita tuh cepet banget kehilangan nilainya, teman-teman. Kalau misalnya dulu itu uang 1 juta bisa dipakai untuk membeli banyak banget barang, tapi sekarang itu uang 1 juta tuh kayak cuman bisa beli satu dua barang doang, teman-teman. Nah, itulah dampak dari inflasi itu sendiri, teman-teman.
Dan hard money itu hadir sebagai solusi dari inflasi itu, teman-teman, karena mempunyai sifat menyimpan nilai yang jangka panjang, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mundur sedikit, kita throwback sedikit tentang sejarah uang, teman-teman, ini tuh pembahasan yang menarik gitu. Awalnya itu manusia menggunakan sistem barter, teman-teman. Tapi ya, karena barter ini ribet, harus ada double coincidence of wants. Misalnya saya punya beras, mau ditukar sama ikan. Tapi kan orang yang punya ikan ini belum tentu mau beras kan. Nah, disitulah ribetnya, teman-teman. Akhirnya muncul ide pakai komoditas yang dianggap berharga, teman-teman, kayak garam, kerang, atau sampai logam mulia, teman-teman. Dari situlah emas dan perak itu jadi pilihan utama. Dan pertanyaannya, kenapa harus emas? Kenapa nggak batu aja gitu loh? Karena emas ini tuh langka, teman-teman. Langka, tahan lama, dan nggak gampang rusak. Terus juga bisa dibentuk jadi koin, teman-teman. Nah, selama ribuan tahun, emas itu jadi standar keuangan dunia, teman-teman. Bahkan dulu ada yang namanya gold standard. Tapi sejak tahun 1971, ketika Presiden Amerika Serikat Richard Nixon menghentikan konversi dolar ke emas, atau yang kita kenal itu dengan runtuhnya sistem Bretton Woods, dunia itu beralih ke fiat money, teman-teman. Artinya, uang kertas yang nilainya hanya berdasarkan janji pemerintah, teman-teman. Nah, sejak saat itulah kenapa kita hidup dengan uang fiat ini. Dan kalian tahu sendirilah, inflasi terus terjadi. Dan dari sinilah orang mulai bertanya, apakah kita butuh kembali ke hard money? Nah, kita sekarang bahas emas dulu nih, teman-teman. Si veteran atau si tua dalam dunia keuangan global. Emas ini, teman-teman, itu udah dipakai selama ribuan tahun, teman-teman. Dari peradaban Mesir kuno sampai kerajaan-kerajaan besar, emas itu selalu jadi simbol kekayaan dan kekuasaan. Nah, menariknya, emas ini tuh punya kemampuan yang luar biasa, teman-teman, dalam menjaga nilai daya beli. Contohnya tadi kan, zaman Romawi itu 1 ons emas itu bisa beli toga bagus, teman-teman. Sekarang 1 ons emas juga bisa beli jas yang mewah, teman-teman. Bisa dilihat sendiri kan. Meskipun harga barangnya itu naik dari tahun ke tahun, tapi daya beli emas ini tuh relatif stabil, teman-teman. Selain itu juga, teman-teman, emas itu juga jadi cadangan utama bank sentral di dunia, teman-teman. Mereka tuh tetap menyimpan emas untuk jaga-jaga ketika nanti krisis datang, teman-teman. Jadi bisa dibilang emas itu tuh sebagai jaring pengaman ekonomi global, teman-teman. Tapi ya, emas ini bukan berarti dia nggak punya kelemahan. Kelemahan emas sendiri tuh berat, susah dipindahkan, dan nggak praktis buat transaksi sehari-hari nih. Bayangin, kalau misalkan kalian mau bayar kopi yang seharga 20.000 menggunakan emas, kan nggak masuk akal gitu loh. Jadi emas ini tuh lebih cocok sebagai menyimpan nilai doang, bukan buat alat transaksi di dunia modern sekarang. Nah, pertanyaannya, kalian sendiri tuh masih percaya emas nggak sih sebagai investasi gitu? Atau menurut kalian tuh emas udah ketinggalan zaman banget nih? Coba kita diskusi bareng-bareng. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih kekinian nih, teman-teman, yaitu Bitcoin. Bitcoin ini tuh lahir pada tahun 2009, teman-teman, setelah krisis finansial global tahun 2008. Nah, diciptakannya itu oleh sesosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Filosofi diciptakannya Bitcoin itu tuh menarik, teman-teman. Yaitu adalah untuk melawan dominasi bank sentral dan pemerintah dalam mencetak uang. Jadi ini tuh bisa jadi inovasi yang sangat bagus gitu dalam melawan ekonomi dunia. Bitcoin juga punya beberapa keunggulan besar, teman-teman. Di antaranya adalah jumlahnya yang terbatas. Ya, Bitcoin ini tuh cuman 21 juta unit di dunia, teman-teman. Jadi langka juga kan seperti emas. Terus bisa dibagi lagi. Bisa dibagi sampai kecil banget, teman-teman. Sampai 8 desimal. Ini tuh cocok banget buat transaksi di berbagai skala gitu loh. Kalian mau transaksi skala kecil bisa, dalam skala besar juga bisa. Jadi fleksibel banget, teman-teman. Terus selanjutnya gampang dipindahkan, teman-teman. Kalian mau kirim Bitcoin kemana? Ke Amerika, ke Jepang, atau ke Afrika? Itu gampang banget, teman-teman.
Itu tinggal kita nunggu dalam hitungan menit doang, terus biayanya murah dan tanpa perantara bank. Terus selanjutnya aman karena menggunakan kriptografi dan sistem blockchain yang transparan, teman-teman. Tapi Bitcoin ini juga punya beberapa tantangan, teman-teman. Ya, di antaranya itu volatilitasnya tinggi banget, teman-teman. Harga tuh bisa naik 20% itu dalam sehari doang, teman-teman. Tapi juga jatuh separuhnya tuh bisa dalam seminggu. Kan gila banget ya. Ini tuh bikin orang-orang tuh pada ragu gitu pakai Bitcoin sebagai alat transaksi, teman-teman. Selain itu juga masih ada isu regulasi, teman-teman. Jadi di berbagai negara itu menyikapi Bitcoin itu masih berbeda-beda, teman-teman. Ada yang dukung Bitcoin dan ada juga yang melarang Bitcoin. Nah, yang menariknya ya, meskipun Bitcoin ini tuh baru terhitung 15 tahun, Bitcoin itu udah banyak dipakai di berbagai negara, teman-teman. Contohnya El Salvador. El Salvador itu bahkan menjadikan Bitcoin ini sebagai mata uang resmi gitu loh. Ini kan tandanya negara ini tuh udah dukung banget dan percaya banget dengan Bitcoin ini kan. Terus perusahaan-perusahaan besar kayak Tesla dan MicroStrategy itu juga beli Bitcoin gitu dalam jumlah besar, teman-teman. Coba nih kalian bayangin, dari sesuatu yang dianggapnya cuman mainan hacker, sekarang tuh bisa masuk ke neraca perusahaan multinasional. Itu kan luar biasa banget ya. Oke, selanjutnya kita bahas perbandingan emas atau Bitcoin. Mana sih yang lebih unggul? Nah, kalau misalkan kita bandingkan, teman-teman, emas sama Bitcoin ini tuh sama-sama punya peranan penting gitu, punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, teman-teman. Kalau emas ini, dia tuh stabil, sejarahnya panjang, dan semua orang tuh udah percaya gitu sama emas. Sedangkan Bitcoin ini praktis, digital, dan cocok gitu di era globalisasi sekarang. Emas itu dipercaya itu sangat kuat gitu dalam menyimpan nilai jangka panjang, teman-teman. Nah, kalau emas itu butuh berangkas besar buat menyimpan nilainya, kalau Bitcoin itu tuh bisa disimpan hanya dengan 12 kata rahasia atau yang biasa disebut sebagai seed phrase, teman-teman. Jadi, apakah Bitcoin bisa menggantikan emas atau akan menggantikan emas? Jawabannya belum tentu, teman-teman. Bisa jadi keduanya itu jalan berdampingan, teman-teman. Emas itu tetap jadi hard money tradisional, sementara Bitcoin jadi hard money digital ya. Bahkan sekarang itu ada yang namanya konsep tokenisasi emas, di mana emas itu diperdagangkan gitu lewat blockchain. Jadi dua dunia ini nih bisa saling melengkapi, teman-teman, bukan saling meniadakan. Nah, sekarang kita bahas krisis nih, teman-teman. Krisis dan safe haven. Kalau misalkan kita bahas atau bicara krisis ya, emas itu udah terbukti banget jadi safe haven, teman-teman. Walaupun waktu depresi besar, perang dunia, krisis Asia, sampai krisis 2008, emas itu selalu menyelamatkan nilai kekayaan gitu loh. Kalau Bitcoin, nah walaupun baru ya, Bitcoin itu udah mulai nunjukin potensinya gitu loh. Misalnya di Venezuela atau Lebanon, ketika mata uang lokal mereka tuh anjlok, teman-teman, orang-orang tuh beralih semua atau berbondong-bondong beralih untuk menyelamatkan nilai uang mereka tuh ke Bitcoin, teman-teman. Emang sih volatilitas Bitcoin itu tinggi, teman-teman. Tapi daya tariknya adalah dia bisa diakses siapa saja, di mana saja, dan tanpa butuh bank apapun, teman-teman. Cukup ada internet doang nih, itu bisa jadi keunggulan besar di era digital sekarang, teman-teman. Jadi bagaimana sih masa depan hard money ini kan? Nah, buku ini tuh menyimpulkan bahwa kita tuh mungkin akan melihat kombinasi antara kedua hard money ini ya, teman-teman. Emas tuh tetap bisa dipakai sebagai cadangan nilai oleh negara ataupun bank sentral, sementara Bitcoin ini tuh akan semakin digunakan sebagai aset digital global, teman-teman. Nah, generasi muda yang melek akan digital itu pasti akan lebih condong ke Bitcoin, sementara generasi lama yang masih percaya emas itu pasti akan lebih condong ke emas, teman-teman. Akhirnya apa? Dua-duanya bisa saling bertahan dan bisa saling melengkapi satu sama lain, teman-teman. Bahkan nih ya, mungkin bisa jadi masa depan kita juga gitu melihat konvergensi atau teknologi blockchain yang mulai mengintegrasikan emas, Bitcoin, dan mungkin aset digital lainnya, teman-teman. Oke, teman-teman, dari semua yang kita bahas tadi, saya jadi sadar nih bahwa uang itu bukan sekedar alat tukar doang, tapi soal kepercayaan, teman-teman.
Emas itu bertahan ribuan tahun karena manusia itu percaya akan nilainya, teman-teman. Sementara Bitcoin itu muncul karena generasi baru yang lebih percaya pada teknologi. Jadi kalau saya pribadi, saya melihat emas itu tetap penting sih. Tetap penting untuk menjaga kestabilan. Tapi Bitcoin juga punya potensi besar sebagai aset digital masa depan, teman-teman. Jadi bukan soal memilih salah satu nih, tapi kita bisa memanfaatkan keduanya sesuai kebutuhan kita, teman-teman. Sekarang saya mau tahu nih pendapat kalian. Apakah kalian lebih percaya sama emas atau kalian optimis nih sama Bitcoin? Coba tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Kita diskusi bareng-bareng. Mungkin sekian review saya tentang ebook Hard Money Revolution ini. Semoga bisa membuka perspektif baru buat kalian tentang uang ini, bagaimana uang bekerja. Dan ya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, teman-teman, biar kita bahas topik-topik seru lainnya, teman-teman. Oke, sampai jumpa.